sudah mempelajari 25 kitab tafsir, ceritanya itu kok sama seperti itu semuanya. Kalau sama doesn't make sense kan, itu enggak ada artinya kalau begitu ayat tadi. Antara musafir dengan mukim kok sama hukumnya seperti itu. Akhirnya dia menggunakan pemikirannya, akal sehatnya untuk memahami ayat itu, dan akhirnya sampai ketemu di situ. Nah, orang yang tidak suka mestinya dia akan mencela yang Syekh Muhammad Abduh ini dan bolo-bolonya dan orang-orang yang sependapat dengan dia sebagai tauhid atau setan atau apapun gitu. Tetapi inilah justru begitu Mas, sudah mulai bisa dipahami. Kalau belum paham betul silakan boleh bertanya. Tanya tadi atau yang lain, silakan. Iya, barangkali ada saudara-saudari mungkin yang belum paham. Bisa ini itu kecuali 4 hal tadi yang tidak diperbolehkan. Mau ngaji di masjid, duduk di masjid boleh saja, tetapi tidak boleh sholat. Dan itu tidak boleh sholatnya itu tidak hanya di masjid, di rumah atau di tempat lain juga tetap tidak boleh sholat. Begitu Mbak, mudah-mudahan bisa dipahami. Iya, matur suwun Ustaz. Sama. Yang lain mungkin yang mau menyambung, monggo silakan. Dari saya Ustaz. Ya. Oke. Untuk yang merantau di luar negeri itu bisa disebut musafir itu bagaimana ya Ustaz? Dan untuk bisa dapat rukhsah boleh sholat di jamak itu bagaimana penjelasannya Ustaz untuk yang merantau di luar negeri? Oke, terima kasih Ustaz. Ya, kembali kepada definisi musafir itu sendiri, ala safar, ala safarin, sedang dalam keadaan safar, sedang dalam keadaan bepergian. Maksudnya sedang tidak di rumah,
Artinya orang yang dia itu keluar dari daerah iqomahnya, wilayahnya, ya itu dia sudah disebut sebagai orang yang sedang bepergian. Nah, kalau orang yang sedang bepergian itu ya lama atau sebentar, dia tetap sedang dalam keadaan bepergian. Orang yang sedang dalam bepergian itu dia tetap dapat keringanan, jauh atau dekat, lama atau sebentar, tetap saja kalau dia memang sedang dalam keadaan bepergian, belum pulang maksudnya ke mukimnya, itu dia tetap dapat keringanan. Keringannya bisa wujud tayamum, keringannya bisa wujud jamak maupun qashar, keringannya juga dalam bentuk tidak berpuasa, ya mengganti di hari lain kan gitu. Jadi banyak. Kalau poso saja boleh tidak poso, kalau sholat saja 4 rakaat boleh diringkas menjadi 2 rakaat, kalau sholat saja yang harusnya waktu duhur harus tunaikan waktu duhur tapi bisa dijamak di waktu asar dan sebagainya, maka yang namanya tamayamum kan lebih ringan, lebih rendah daripada sholat ataupun puasa tadi. Tentunya kan lebih bisa dipahami, dimaklumi kalau itu diberikan keringanan oleh Allah kepada kita. Sekali lagi, jauh dekat itu tidak ada masalah, yang penting dia sedang keluar dari mukimnya, daerah mukimnya, artinya sedang dalam keadaan bepergian, ala safarin tadi. Kemudian lama atau sebentar, setahun, 2 tahun, 3 tahun, tetap saja kalau dia tidak pindah di situ, ya tetap dia tetap dalam keadaan musafir kan gitu. Ya, kecuali kalau kamu berada di Korea, kemudian kamu nikah dengan orang situ, artinya kamu nikah di situ, kamu mukimnya di situ bersama keluarga kamu, ya, artinya kamu dalam keadaan mukim sekarang kali. Ya, kalau kamu membawa keluargamu, istrimu, anakmu dari Indonesia ke Korea, ya tetap saja satu keluarga itu sedang dalam keadaan bepergian. Kan memang juga tidak ada intention, tidak ada keinginan niat untuk tinggal di situ. Kalau memang ada keinginan niat untuk tinggal di situ, ya boleh saja kamu menganggap dirimu sebagai mukim karena memang mau tinggal di situ, sedang ngurus formalitasnya saja kan itu. Kalau memang sedang ngurus formalitasnya saja, ya sudah bisa kamu mengatakan dirimu tidak musafir atau mukim, ya sampai keluar nanti paspor baru atau KTP atau apapun di situ kan itu. Begitu Mas. Jadi keringanan yang diberikan kepada musafir itu tidak terbatas waktu atau tempat. Rasulullah keluar dari Madinah 3 farsakh itu saja sudah sudah musafir, sudah jamak qashar kan itu. Hadisnya kan gitu, kurang lebihnya kan gitu. Monggo, ada yang lain? Izin nyambung Ustadz. Ya. Bagian musafir, saya sedikit kurang paham kan istilah musafir ya. Misalkan kita kan biasanya kita kalau pesawat itu kan antar negara, misalkan dari Korea ke Indonesia gitu. Dulu pas puasa gitu, kan ada melewati waktu berbuka gitu. Kalau yang kemarin pas puasa kemarin itu saya cuma meyakinkan ya udah saya ikut buka puasa di waktunya waktu Korea, padahal itu saya kan nggak tahu pastinya, dia mungkin di pesawat saya di atas Thailand atau di mana, pokoknya saya dulu meyakin ya udah itu saya mikir nalar aja, ya udahlah biar seret ikut saja yang ikut buka puasa di Korea gitu, itu yang buat buka puasa. Dan untuk sholat subuhnya juga seperti apa Ustaz? Misalkan kan biasanya kalau pesawat dari Indonesia ke Korea itu kan pagi, yang mana biasanya itu udah lewat waktu subuh gitu. Nah itu tuh subuhnya kalau di Korea kan misalnya subuhnya jam 5, jam 4. Nah, intinya saya tidak tahu pastinya waktunya subuh yang seperti apa, tapi kalau saya nunggu mendarat ya pasti udah telat gitu. Nah yang seperti itu cara waktunya seperti gimana Ustaz? Terima kasih. Iya. Kalau secara manual ya susah, artinya kita kan tidak ngerti kita posisinya berada di mana, kemudian waktu subuh, duhur, waktu maghrib sama subuh di satu tempat, di tempat itu kapan, jam berapa, kan kita tidak tahu. Jadi mengalami kesulitan dalam konteks itu kan itu. Ya, kecuali di pesawat itu ada pelayanan, ini posisi kita berada di sini subuhnya jam semene, ini kita posisi berada di sini subuhnya semene, tapi kan tidak akan di situ ada pelayanan seperti itu kan gitu. Sedang kita mau pakai HP juga raiso dan sebagainya, tidak boleh di dalam pesawat itu kan itu.
Ya, maka ini justru menunjukkan kehebatan Allah, kelebihan Allah memberikan keringanan seperti itu. Oh, saya mau musafir, jelas saya mau musafir, sudah naik pesawat, ya sudah, batal ke poso. Nikmati makan minum di situ, tidak usah puasa, dan nikmati hilangnya keraguan-raguan dalam berbuka atau makan sahur dan sebagainya sudah tidak ada. Ya, jadi justru kita merasa bersyukur kepada Allah dalam keadaan begitu, karena kita tidak wajib puasa. Bagi musafir kan boleh dia itu tidak berpuasa, nanti diganti dengan hari lain, ya. Nah, ini tadi menunjukkan karena keterbatasan kita untuk menentukan posisi kita di mana, kemudian pada saat itu subuhnya jam berapa, maghribnya jam berapa, kan kita jadi kesulitan seperti itu. Ya, kebablasan sidik, oh ternyata sudah lewat, pas itu iso sahur misalkan itu, atau keliru sidik, oh ternyata wis kasep masuk waktu subuh, malah mangan enak dan sebagainya, kan bisa. Jadi ikuti saja keringanan yang diberikan oleh Allah sebagai rukhsah begitu ya. Kebetulan kalau untuk puasa tidak tidak untuk sholat ya. Jadi Rasulullah itu pernah ya, ketika memang mau pergi, memang betul-betul mau musafir berangkat itu kalau tidak salah minum susu, ya artinya membatalkan puasanya, karena memang musafir tadi gitu, ya sudah dalam perjalanan, artinya sudah berada di atas onta, kemudian minum dan sebagainya. Secara demonstratif kan tentu saja mengajari kita semuanya itu, para sahabat melihat, menyaksikan seperti itu supaya sampai kepada kita. Nah, sing hidup di zaman sekarang itu ngeyel wis numpak pesawat barang wis jelas musafir, tetap saja kemudian poso, akhirnya yang jero bingung ngarep sahur jam piro di mana dan sebagainya. Nah, itu karena dia menyimpang dari agama. Kalau menurut agamane ambil yang tidak meragukan, tinggalkan yang meragukan gitu. Meragukan untuk mengambil kapan, di mana tempat kita sahur dan sebagainya, ditinggalkan itu ya sudah, makan aja karena kita boleh tidak berpuasa, nanti diganti di hari lain ketika sudah tidak musafir. Begitu Mbak. Jadi persoalan tidak perlu muncul kalau kemudian kita sudah mengamalkan rukhsah yang diberikan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita itu. Mbak Ustaz, kalau yang subuhnya, maksudnya kan kalau subuh kan, kalau saya nunggu, kalau subuh kan nggak bisa dikosor gitu. Kalau biasanya kan kalau sore kan bisa, nanti isak maghrib bisa, maghrib isak bisa. Bisanya kalau subuh kan tetap, soalnya sampai sini udah duha kan, yang seperti itu enaknya yang benar seperti apa Ustaz? Nah, kalau itu saya dulu baru sering ke luar negeri, sering pergi ya. Saya sudah mengunjungi kira-kira 16 atau 17 negara ya. Jadi kalau mengadakan perjalanan itu ngambil yang justru ngambil yang malam terutama, itu yang susah untuk menentukan waktu, itu ngambil yang di tepi jendela itu, sehingga kita melihat ufuk itu. Ambilnya, kita mau ke arah mana, kemudian kita di posisi mana, ambil berusaha untuk mendapatkan nomor di tepi jendela. Kalau tidak ya nanti tukar dengan orang yang berada di situ. Sehingga ketika mendekati subuh itu kita bisa melihat nanti cahaya fajar kadhib maupun fajar sitiknya itu kelihatan. Yang kadhib itu yang vertikal, yang sitik, fajar sitik itu yang horizontal di situ. Nah kalau tidak ya bertanya kira-kira aja jam berapa ini Mbak, kalau jam ya di situ subuhnya jam berapa. Kalau pramugari ini ngerti kalau itu dari negara Islam, Arab atau apa, ya mungkin saja ngerti. Kalau tidak ya kita persiapan subuh di daerah ini jam sekian, subuh di daerah ini jam sekian dan sebagainya. Kalau tidak ya tadi dari jendelanya tadi kita bisa menyaksikan fajar tadi. Begitu Mbak. Kalau subuh memang ya jadi repot, mau subuh itu waktunya juga terhitung paling pendek, kira-kira hanya 1 jam 20 menit dan itu ya, tidak bisa dijamak dan dikosor dan sebagainya. Memang ya harus begitu, mepet jendela dulu gitu. Nah kalau dengan teknik seperti itu ya, kalau kamu nekat puasa ya bisa menentukan subuhnya, waktu berhenti makannya dan sebagainya bisa.
Itu Mbak, mudah-mudahan saya pahami. Mudeng nggak yang saya maksudkan? Iya, paham Ustaz. Alhamdulillah paham. Iya. Biasa perjalanan malam pakai pesawat ya seperti itu. Ya kalau ke arah Hongkong dari Indonesia ya ambil jendela yang berada di sebelah kanan kan itu. Kalau dari Hongkong ke ke Indonesia ya ambil di jendela yang sebelah kiri, sebelah timur kan. Ya, ufuknya dari timur, mataharinya dari timur. Baik, silakan kalau masih ada yang lain. Dari saya Ustadz. Ya. Cuti tahun lalu kalau tidak salah itu saya terbang pada hari Jumat. Itu terbang sekitar 10:30 waktu Korea, nggih, sebelum masuk waktu malam atau siang? Siang, Ustadz. Siang. 11 siang itu belum masuk waktu Jumat, nggih, sholat Jumat, nggih. Iya. Nah, karena siang mungkin waktu sholat Jumat itu berada dalam pesawat, karena dalam pesawat tidak ada jamaah Jumat. Dan saya melakukan sholat Jumat sendiri itu bagaimana Ustaz? Apakah benar atau bagaimana? Oh iya, sudah ya, dulu zamannya Ustaz Ahmad Supriyatno dibahas lengkap itu kaitannya dengan Jumat. Pada suatu hari saya, kalau tidak salah malah dari Korea yang bertanya dulu ya, kemudian Kalimantan tentang ada perubahan pemahaman tentang Jumat itu, kemudian saya konfirmasi kepada beliau begitu, tidak ada kok di perubahan gitu. Nah ini nyatanya brosurnya seperti ini, penjelasannya oleh Ustaz guru daerahnya seperti ini dan sebagainya. Oh ya, kalau gitu besok diluruskan gitu. Akhirnya diluruskan kan gitu. Kaitannya dengan Jumat itu. Bahkan ada teman yang dari Pontianak itu yang dia mengatakan saya itu sampai kalau ini berubah lagi itu saya berarti 5 kali loh Ustaz. Saya berubah pemahaman tentang Jumat itu. Insya Allah enggak, ini sudah tidak berubah kalau ini saya bilang gitu. Dia berganti-gantinya karena dari Muhammadiyah, kemudian dari itu dan sebagainya pemahamannya. Tapi kalau dari Majelis Tafsir Al-Quran dari dulu sampai sekarang sama, tidak ada perubahan. Ustaz Khalid ini juga tidak ada perubahan. Jumat itu hampir saja ada perubahan karena ketika saya bersinggungan dengan teman-teman yang di tim ilmu itu, mereka berubah. Dan saya berdebat panjang dengan almarhum Ustaz Naryanto itu, Allah maghfirullah, yang beliau wafat kena COVID waktu itu kan itu. Nah dalam konteks itu yang namanya Jumat itu sebenarnya sama dengan sholat-sholat yang lain. Kalau sholat yang lain itu boleh sholat sendiri, Jumat juga boleh sholat sendiri. Kalau Jumat itu boleh jamaah, sholat lain boleh jamaah, itu ya jamaah. Bahkan sebenarnya bukan wajib ya, tetapi sunnah muakkadah dan sebagainya. Di masjid juga begitu, sebenarnya juga boleh di masjid, tetapi boleh saja di luar masjid. Artinya tidak di masjid pun boleh, mau Jumatan di gedung ini, gedung itu, atau terpaksanya juga di rumah sendiri juga boleh. Tapi pahami bahwa sholat di masjid itu sunnah muakkadah, bukan wajib. Ya, sholat jamaah itu juga termasuk sunnah muakkadah, bukan wajib. Dan itu, maka ketika kamu dalam keadaan sendiri di pesawat itu, ya apakah sholatnya sambil duduk, sambil berdiri, tidak jamaah dan sebagainya, tetap saja itu dinilai sebagai sholat Jumat. Ya, mau dalam keadaan seperti itu. Kalau memang, ya itu pernah juga, artinya pernah mengalami satu saat saya turun di Bali itu, pada waktu masuk zuhur itu mau pulang ke Indonesia. Kemudian cari musola, di situ ada musola, di situ kemudian ada orang, kemudian kita ajak untuk Jumat, saya khotbah, saya ini, terus kemudian kita sholat jamaah. Pernah juga terulang di Tokyo ya, Tokyo, Suzuka ya, di Suzuka. Begitu kemudian kebetulan di satu tempat di situ ada orang Malaysia, kemudian kita ajak bareng untuk jamaah Jumat semaksimalnya. Jadi kalau memang ada teman yang bisa diajak untuk jamaah, kemudian kalau memang tidak ada, seperti yang kamu lakukan tadi sendiri juga sah, insya Allah tidak ada masalah. Begitu Mas, mudah-mudahan bisa dipahami. Iya, alhamdulillah. Iya, ada susulan pertanyaan dari Facebook Ustadz tentang orang datang bulan tadi. Tentang orang haid. Ya. Dari Ibu Sri Wahyuni. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya,
orang haid tidak boleh sholat, berpuasa, bersetubuh, dan tawaf. Yang saya tanyakan tentang haji. Misal ketika kita waktu tawaf, waktu itu kita haid. Terus bagaimana cara menggantikannya? Padahal setelah waktu haji selesai, pasti dipulangkan ke negara masing-masing. Misalkan sampai waktunya haji sudah selesai, kita masih keadaan belum bersuci alias masih haid. Bagaimana cara menggantikan tawafnya? Pertanyaannya bukan jangan bagaimana menggantikan tawafnya, karena waktunya kan amat sangat terbatas di situ. Tetapi pertanyaannya bagaimana kita menunda haid kita kan gitu. Itu yang dilakukan oleh para jamaah haji. Jadi kalau memang haidnya pada tanggal-tanggal itu, maka kemudian dia minum obat khusus tertentu gitu, yang obat itu memang bisa digunakan untuk menunda haid itu sendiri kan gitu. Ya, sehingga tetap bisa melaksanakan tawaf kan itu. Tapi kalau terpaksa di sana sudah terlanjur haid dan sebagainya, ya dia harus nunggu untuk tawaf tadi, tawaf ifadah ya mestinya kan gitu ya. Jadi repot kan itu kalau sampai waktunya habis dan sebagainya. Tetapi waktunya orang berhaji kan sebenarnya lama ya itu ya. Ada yang datang 10 hari sebelumnya, ada yang datang 20 hari sebelumnya dan sebagainya. Maka yang terbaik adalah menggunakan medis tadi untuk menunda, bukan mengatasi kalau kemudian terjadi. Karena kalau sudah terjadi ya tidak bisa diatasi, susah untuk diatasi karena sudah terlanjur keluar. Kadang ada yang seminggu, ada yang 10 hari kan, jadi kacau yang seperti itu. Bisa saja mengalami batal dalam ibadahnya kalau model seperti itu ya. Jadi diatasi dengan cara menunda datang bulannya dengan minum obat tertentu kan itu. Dokter kan pada tahu yang seperti itu, kalau memang diperlukan untuk itu tentu saja disediakan kan gitu. Begitu Bu Sri Wahyuni, mudah-mudahan bisa dipahami. Melanjut ke pertanyaan yang kedua Ustadz dari lanjutan Bu Sri Wahyuni. Ya. Misal kita waktu tawaf kita batal, ketika waktu tawaf ada panggilan sholat wajib. Semua yang melakukan tawaf berhenti lalu melakukan sholat. Bagaimana kita caranya berwudu Pak Ustadz? Apakah kita pakai tayamum? Misal kita tayamum ambil debu di bawah, tidak mungkin bisa karena saking banyaknya orang. Bisa lah, tayamum ya jelas pakai tayamum. Justru itu menunjukkan kelebihan hukum yang ditetapkan oleh Allah di situ. Hanya pada saat yang berimpit-impit seperti itu, maka kemudian tidak perlu wudu jauh-jauh sana dan sebagainya, tapi boleh tayamum kan itu. Ya kalau untuk sholat kan mesti ada space untuk sujud, ada space untuk rukuk di situ. Ya di bawah, di samping telapak kaki kita itulah kita ambil debu, kemudian kita gunakan untuk tayamum. Jadi bisa dilakukan seperti itu. Bukan pas tawafnya kita mubeng surung-surungan begitu ya kan, kemudian ya kita menyisir berhenti mau sholat di mana kan itu toh. Nah ketika kita sudah masuk ke dalam sholat itu kemudian jongkok sebentar tayamum kan bisa, itu bukan begitu. Ya, begitu Mas. Jadi bisa, insya Allah bisa. Ya yang sudah ke sana tentu saja ngerti, bisa, tidak ada masalah. Ya, nah kita dodok gitu aja, kemudian ambil debu dari lantai, kemudian kita usapkan di telapak punggung tangan, kemudian ke wajah, sudah selesai. Ya, begitu caranya, sesederhana itu kan. Kalau tidak umpamanya kamu bawa tas itu wedok itu ya, atau di lembaran kain apa, kalau pas cedak kiswah, template kiswahnya itu atau temboknya Ka'bah itu sudah boleh, di situ ada debunya meskipun mungkin sekian mikron ukurannya, tetapi ada jelas di situ. Kalau kesulitan untuk membungkuk, tetapi tentu saja kamu kan harus mencari shop. Ketika mencari shop, dapat shop, nah, kemudian kamu
jongkok di situ untuk tayamum. Kalau kamu sudah berdiri di shop itu tidak akan ditendang-tendang karo wong. Mereka juga akan berhenti semua kan gitu. Ya, jadi insya Allah bisa, tidak ada masalah seperti itu. Kalau di situ ono tas ya template ke tangannya, template ke tas. Kalau di situ dekat keswa, template ke dekat keswa dan sebagainya. Kalau itu pas kebetulan di Makom Ibrahim itu juga bangunannya kecil itu, template di situ juga boleh. Tetapi yang jelas di mana-mana bisa ya ketika kamu sudah berada dalam shop, kamu menghadap tempat menghadap sholat kamu, kemudian jongkok tayamum sebentar, ya tidak sampai 1 menit sudah selesai bisa. Dan ketika sudah berada di shop tentu tidak akan ditabrak-tabrak. Beda kalau ketika masih berada di dalam shop, di dalam barisan barisan tawaf tadi kita akan terdorong-dorong kan. Kamu sisir ke tepi kemudian cari shop yang terdekat kan itu. Begitu Mas, mudah berhasil dipahami. Iya, alhamdulillah. Barangkali saudara-saudari yang mau bertanya bisa dipersilahkan. Oh iya Ustadz, masih penasaran juga ini Ustadz. Kalau kita kadang kan libur, terus kita itu mungkin agak kesulitan cari dinding atau cari lantai yang bersih, itu apa kita tidak boleh dinepuk di pakaian kita untuk tayamum Ustadz? Terima kasih. Boleh saja. Karena itu juga debunya kan gitu. Nah, tinggal di mana kita berlibur di mana, di bis ya timeline non bis ya banyak para debu. Di lantai juga boleh, di di kursi di depan kita itu juga boleh, tidak ada masalah. Ya, itu bukan debunya itu yang penting atau bukan airnya itu yang penting, tapi ketakwaan kita, ketaatan kita untuk mengikuti aturan. Sama persis seperti korban kemarin. Bukan darahnya, bukan dagingnya yang sampai kepada Allah, tetapi ketaatan kita. Tentu ketaatan di dalam mengikuti peraturan Allah kan itu. Nah, Allah menurunkan aturan, kamu boleh tayamum dengan cara seperti itu, ya sudah boleh ambil saja. Tidak usah takut. Kalau takut malah kamu tidak akan mengamalkan seumur hidup. Kalau beramal itu sudah atas dasar ilmu, ya sudah, itu kokoh namanya. Memang harus didasari ilmu, kan itu tidak boleh kalau kita dan jadi persoalan kita di Indonesia itu banyak yang dia itu ada ilmunya diamal, saya ngurano ilmu malah diamal gitu loh, bolak-balik dakar-dakar bisa susur kalau Gusti Allah. Kalau kita itu memang tidak taat kepada Allah, tidak konsisten di dalam memegang kebenaran itu kan gitu. Jadi tayamum, jamak kosor yang itu memang ada dalilnya, malah dowedi ngamal tapi ya peringatan kematian yang itu tidak pernah diamalkan oleh Rasulullah, tidak pernah diamalkan oleh para sahabat dan sebagainya, malah diamalkan. Kan jadi sasar susur yang seperti itu. Ya mudah-mudahan kita yang belajar ini tidak takut untuk mengamalkan, sehingga amalan itu jadi bagian dari kepribadian kita. Artinya kita menganggap kita betul-betul yakin bahwa yang namanya tayamum itu benar, jamak kosor itu benar. Maka kita ngamalkan. Kalau tidak ngamalkan, bukan mati atau ngamalkan, ya tidak akan membenarkan ilmu itu. Membenarkan ilmu itu dengan amal. Itu membenarkan ilmu itu dengan amal tadi, tidak hanya dengan kata-kata. Kalau kata itu kalau benar maka diwujudkan dalam perbuatan. Karena itu keringanan yang diberikan oleh Allah, memberikan kemudahan kepada kita orang-orang yang betul-betul ingin menghambakan diri kepada Allah tadi. Maka kita bisa melihat kelebihan rukhsah dari tayamum tadi di pesawat tadi seperti apa, kita bisa menyaksikan. Kemudian di dalam suasana tawaf tadi seperti apa, haji tadi seperti apa, kita akan melihat kebesaran hukum yang sudah ditetapkan oleh Allah itu sendiri kan gitu. Oke, monggo yang lain silakan. Yang lain monggo saudara-saudari. Saya masih lagi Ustadz, ini kesempatan mumpung saya pas ada waktu dan bisa bertanya langsung. Ya, itu saya hari Jumat, karena saya selalu di sini kebiasaan saya jamak kosor dan saya lupa hari itu hari Jumat, saya sudah sholat 2 rakaat dan saya berdiri lagi 1 rakaat, terus saya ingat oh ini hari Jumat, terus saya batalkan yang 1 rakaat.
Terus saya berdiri lagi untuk sholat Jumat. Karena tadi saya waktu sholat yang pertama itu, saya niatnya mau sholat duhur sama asar saya jamak qashar. Yang begitu itu bagaimana, Ustaz? Ya sudah betul. Artinya kamu sudah menguasai pelajaran dan membenarkan, artinya sudah mengamalkan itu. Jadi yang pertama, kedua tadi sholatnya, yang kedua belum selesai dibatalkan sudah betul, karena memang di hari Jumat tidak ada, menurut pahaman kita tidak ada yang namanya jamak takdim dari Jumat dan itu. Nah, kemudian ternyata tadi itu salah ya, kemudian dibatalkan. Kemudian yang pertama tadi yang salah adalah niatnya, cara sholatnya sudah betul, rakaatnya sudah betul, bacaannya sudah betul, tetapi niatnya salah. Kita tahu inamal a'malu binniyat, sesudahnya sahnya amal itu tergantung pada niatnya. Padahal tadi niatnya duhur, sedangkan Jumat tidak ada sholat duhur, tapi adanya sholat Jumat. Nah, maka kemudian diganti dengan sholat Jumat. Nah, sholat lagi 2 rakaat yang memang niatnya adalah sholat Jumat, kemudian tidak dijamak karena memang tidak ada dalilnya di luar Arafah itu kemudian melakukan jamak qashar di hari Jumat untuk sholat Jumat dan asar kan itu. Yang ada ya hanya di Arafah saja. Sudah betul Mbak? Ya baik. Ya, jadi kalau sudah betul baik dan sebagainya, artinya kita ngamalkannya ya tumakninah. Artinya pilihan yang sudah kamu lakukan sudah pas, artinya sudah dasar ilmu benar kan itu, pertahankan kebaikan itu kan itu, kembangkan untuk yang lain. Nggih, terima kasih. Dan saya di sini juga kalau ada teman-teman nggak sholat hanya karena ada anjing atau memang alasan ini itu, dan saya sarankan untuk menjamak qashar. Jadi banyak rusuh saya terangkan seperti itu ya, alhamdulillah banyak 1-2 ada yang mau sholat, tapi ada juga yang masih banyak beralasan. Ya baik, artinya betul diingatkan mereka. Karena dong negara wong liya wong adoh ora cedak sedulur dan sebagainya itu ya kadang ya barangkali godaannya juga banyak di antara mereka, atau lalai karena pekerjaan, karena itu dan sebagainya. Nah, perlu ada orang yang greteh untuk mengingatkan seperti itu. Kamu di mana? Di Hong Kong atau di Taiwan? Saya di Hong Kong, Ustadz. Sudah 3 tahun lebih. Banget orang Islam. Saya pernah ke Hong Kong, pernah ke Shenzhen ya, dan juga pernah ke Makau gitu ya. Ke Makau ya. Di sana di mana-mana ketemu dengan orang-orang Indonesia, itu di pasar-pasar, di tempat keramaian, tempat didi dan sebagainya, banyak orang Indonesia. Sehingga bisa saling mengingatkan satu dengan yang lain. Kan juga ada kumpulannya, di situ ada pertemuannya. Untuk kumpulan-kumpulan seperti itu saya tidak ikut, karena di sini ada teman-teman yang ngajak yasinan, terus arisan, terus kumpulan yang seperti itu saya nggak ikut. Tapi alhamdulillah Allah memberikan kekuatan kepada tangan saya untuk mijet dan bekam di sini. Jadi selama di sini, selama saya sambil mijet, saya sarankan untuk sholat, untuk baca Al-Quran gitu. Jadi alhamdulillah ada yang nyantel. Iya, alhamdulillah berkah namanya profesinya. Mijet yo wedok ya mijet wedok, aja wedok mijet lanang, malah kok dadi pijet-pijetan nanti kan gitu. Nggih, sini juga mbak-mbak TKW itu yang minta pijet. Kalaupun ada laki-laki itu ditunggui sama istrinya, karena istrinya orang Indonesia dan saya pernah mijet orang Belanda atau mana gitu, ditungguin sama istrinya karena memang butuh. Jadi saya pijet ya ditungguin gitu. Jadi alhamdulillah ya mboten niko-niko, intinya saya cuma menolong gitu aja intinya. Iya, kalau bisa semaksimalnya jangan jangan serakah dengan harta, cari yang batas-batasan syar'inya jelas gitu. Orang golek dalil ini itu dan sebagainya, jelas laki-laki perempuan ya pisahkan kan itu. Laki-laki kan pijet karo sing lanang itu, wong pijet karo wedok gitu. Oke, pokok yang lain silakan kalau masih ada. Oke, Ustaz, matur suwun. Sama. Dari saya Ustaz, mau tanya lagi. Ya. Tentang sedekah gitu Ustaz. Ya. Ketika mungkin bersedekah dalam nominal yang lumayan besar,
misal contoh 100.000 gitu, ada rasa kebahagiaan dalam hati ketika baru pertama melakukan. Tapi ketika konsisten melakukan 100.000 terus itu lama-lama jadi biasa rasanya, Ustaz. Enggak sebahagia yang pertama itu. Iya. Kemudian karena sudah biasa dinaikkan lagi nominalnya, misal jadi 500, kemudian biasa lagi dinaikkan terus, misalnya mentok sampai 10 juta. Ini ketika mengeluarkan 1 juta itu terasa enteng. Yang saya tanyakan adalah kenapa rasa bahagia itu bisa hilang, Ustaz, ketika konsisten melakukannya, nggak sebahagia yang pertama kali melakukan itu. Itu, Ustaz, yang dari saya. Iya, karena itu kemudian menjadi rutinitas. Kalau itu sekedar menjadi rutinitas, maka kita menjadi kurang bersyukur kepada Allah. Ya, maka tetap harus diingat bahwa kita harus bersyukur kepada Allah. La in syakartum, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, la in syakartum la azidannakum. Kan itu. Artinya kita harus perlu sadari, alhamdulillah saya dapat rezeki, kemudian saya perlu lagi, alhamdulillah dan sebagainya, dirasakan senantiasa kebahagiaan itu, kan itu. Nah, adapun tadi kemudian ketika meningkat itu kita bahagia lagi, ya memang seperti itu, yang namanya latar kabun atau bahkan antobak, sungguh kamu akan meningkat setingkat demi setingkat, dan seperti itu. Artinya kedermawanan, kualitas kedermawanan kita semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi. Kalau tadinya 100 itu enteng, kemudian bisa 1 juta itu enteng, bisa saja nanti 100 juta itu enteng dan sebagainya. Kalau kelasnya katakan hartanya sudah seperti Sandiaga Uno atau seperti Yusuf Hamka dan sebagainya, itu 100 juta juga kecil kalau hartanya sudah triliunan dan sebagainya. Maka Allah menghibur kepada orang-orang yang rapatin duit-duit tadi. Rasulullah menghibur bahwa apa namanya satu dirham bisa lebih nilainya sama dengan 100.000 dirham misalnya. Nah, 100.000 dirham itu diinfakkan oleh orang yang triliuner kan gitu. Sedang 1 dirham itu diinfakkan oleh orang yang kekayaannya hanya 2 dirham katakan begitu. Maka kemudian nilai dari 1 dirham tadi itu sebanding dengan 100.000 dirham dan sebagainya. Kita bisa bilang 1 juta wah, bisa nilainya sebanding dengan misal saja 100 juta atau yang lainnya dan sebagainya seperti itu. Jadi meningkat demi setingkat itu juga perlu kita syukuri kan itu. Nah, kalau kemudian akhirnya menjadi kebiasaan, karena memang tidak mudah untuk senantiasa membangkitkan rasa syukur. Alhamdulillah bisa infak 100.000 dan sebagainya. Ya, kalau kita rasa syukur kita itu semakin tinggi, maka 100.000 itu kemudian menjadi kecil. Kok segitu toh? Rasanya tidak sebanding dengan rezeki Allah yang berikan kepada saya. Nah, kamu akan berusaha untuk meningkatkannya sendiri. Ya, mungkin dari 100.000 jadi 500.000 seperti yang kamu katakan tadi. 500.000 kemudian ketika rezekimu semakin besar lagi, semakin banyak lagi rekeningnya semakin gendut dan sebagainya dengan cara yang halal tadi, 500.000 itu kemudian menjadi kecil. Rasanya saya kurang bersyukur kalau saya itu hanya berimpak 500.000 atau saya hanya bantu dia 500.000 saja, sebaiknya saya bantu dia 1 juta dan sebagainya. Nah, bisa terus begitu. Nah, itu namanya peningkatan kualitas keimanan kita kan itu, atau terrealisasi di dalam amal kehidupan sehari-hari. Kebetulan di situ contohnya adalah sedekah kan itu. Jadi keimanan itulah yang menjadikan kita itu menjadi semakin mudah, semakin enteng di dalam beramal soleh. Ya, sehingga amal soleh kita semakin hari semakin meningkat itu kan. Dalam bahasa yang lain, rasa cinta kita kepada Allah itulah yang menjadikan kita itu mudah untuk berkorban karena Allah. Dan itu bisa berikhlas amal, bisa ikhlas beramal karena Allah. Tanpa rasa cinta kepada Allah, tanpa iman dan sebagainya tadi, tidak mungkin ya kita bisa punya keadaan yang seperti itu, punya suasana batin, suasana hati yang seperti itu. Yang terjadi di sekitar kita itu kebanyakan juga formalitas saja atau kekikiran bahkan yang muncul di depan permukaan itu dan sebagainya gitu. Jadi kamu sudah merasakan seperti itu, disyukuri dan terus kalau kamu bersyukur terus akan meningkat itu, tidak akan berhenti, terus meningkat setingkat demi setingkat dan gitu. Ingat bahwa
Allah itu sebagai Ar-Rahman, itu tidak pernah memikirkan berapa banyak yang diberikan kepada orang-orang meskipun itu orang kafir, ya, karena yang namanya harta dunia itu tidak lebih berharga daripada sehelai sayap nyamuk, kan itu. Memang harta dunia itu dicari demi keselamatan, untuk kita menafkahkan demi keselamatan akhirat kita. Itulah yang namanya wabtaghi fi ma ataqallahu darul akhirat wala tansa nasibaka minad dunya. Begitulah, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, Ustaz. Nambung satu lagi ya, Ustaz. Ya, silakan. Ini di surat Al-A'raf ayat 17 yang artinya saya baca. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Dan yang saya tanyakan adalah ini adalah statement dari iblis ini. Yang saya tanya adalah bagaimana cara iblis mengetahui kalau manusia itu banyak yang tidak bersyukur, Ustaz? Kan manusia belum diturunkan ke bumi waktu itu. Itu, Ustaz. Nah, ketika Allah mengatakan aku akan menciptakan manusia di muka bumi, kemudian iblis menentang malaikat menentang Allah untuk menciptakan manusia, kan sudah ada kami yang senantiasa taat kepadamu dan sebagainya. Itu kan secara letterlet tidak disampaikan di situ bahwa malaikat sudah diberitahu bahwa manusia itu suka menumpahkan darah. Ya, artinya di luar yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran ini, mereka sudah diberitahu bahwa sifat-sifatnya manusia itu seperti ini dan sebagainya. Itu termasuk tadi yang kurang pandai bersyukur dan sebagainya tadi, kan gitu. Tapi tidak diberitakan di dalam cerita atau kisah tadi, kan gitu ya, sehingga tahu. Malaikat atau iblis kan tidak akan tahu kecuali Allah mengetahui. Coba dibaca itu di ayat yang ke-32 dari surat Al-Baqarah itu, atau dibaca dulu dari 31 juga boleh. 31 Surat Al-Baqarah surat kedua ayat 31 ya, Ustaz, dan 32. Boleh ya, dari 30 sekalian. Ya, dari 30 sampai 32. Ya. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun wa 'allama adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i in kuntum sadiqin qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Dia berfirman, sungguh, aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Stop sampai di situ dulu. Jadi di sini ketika Allah bercerita kepada para malaikat bahwa Dia akan merencanakan untuk memberikan manusia di muka bumi ini, malaikat sudah spontan di situ menentangnya, kan itu. Nah, menentang itu kan sudah tahu artinya, sudah tahu sifat-sifatnya manusia, dan malaikat itu hanya tahu kalau dia itu sudah diberitahu oleh Allah. Maka berarti Allah sudah memberitahu pada kesempatan lain dan tidak dicatat di dalam Quran ini, kan gitu. Nah,
Nah, nanti ayat 32 kita akan melihat yang seperti itu. Terus? Dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama semua benda ini, jika kamu yang benar. Ya, artinya Adam diajari, malaikat tidak diajari. Kemudian malaikat menyebutkan orang ngerti, Adam diajari yang menyebutkan ya bisa, tetapi pahami bahwa yang namanya Adam itu punya otak, punya akal. Jadi tidak hanya bisa mengenal nomenklatur nama-nama ini saja, tapi nanti bisa mengembangkan lebih jauh lagi. Sedang malaikat ya hanya yang diberitahukan itu sajalah yang dia itu tahu. Dia tahu kalau sudah diberitahukan oleh Allah. Dalilnya ada di ayat selanjutnya. Mereka menjawab, Maha suci Engkau. Tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sungguh, Engkaulah yang Maha mengetahui, Maha bijaksana. Ya, kemudian malaikat menyadari kekeliruannya, kesalahannya, menyadari bahwa makhluk yang diciptakan oleh Allah itu lebih baik daripada mereka. Maka kemudian dia mengatakan Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Tadi kan itu. Nah, begitu juga tadi sifat manusia yang kufur, yang kurang bersyukur dan sebagainya tadi, tentu saja sudah diberitahukan oleh Allah di lain kesempatan, tidak berada di sini kepada malaikat sehingga dia bisa mengatakan seperti itu. Begitu Mas, mudah-mudahan bisa dipahami. Iya Ustaz, terima kasih. Insya Allah bisa dipahami Ustaz. Dari saya sampun, monggo Mas Amin. Oke, terima kasih Mas. Monggo silakan kalau ada yang lain. Barangkali ada yang mau bertanya lagi. Satu, Pak Suwarno tadi sudah menyalakan voice, monggo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas. Menyambung yang minggu kemarin tuh saya mendengar saya setel ulang kemarin tuh Ustaz. Ustaz tuh menerangkan mengenai suap dan pelicin. Ya. Nah, itu kalau didengar sama pelayan publik atau enggak bahaya tuh Ustaz? Kalau didengar siapa? Pelayan publik. Pegawai negeri itu maksudnya? Maksudnya pelayan masyarakat itu loh Ustaz. Ya enggak bahaya. Memang begitu, apa yang ada dalam Islam kan seperti itu. Artinya menyuap itu tidak boleh, ar-rosi wal murtashi benar. Orang yang menyuap dan yang menerima suap itu diancam oleh Allah dengan neraka. Bahkan tidak hanya itunya saja, tidak hanya yang menyuap dan disuap saja, tetapi juga yang membantu sebagai perantaranya dan sebagainya, tentu dia juga tidak diperbolehkan seperti itu. Kan banyak orang yang nyuap itu tidak langsung, tetapi lewat perantara anak buahnya orang yang disuap itu, atau kuasa hukum dari orang yang menyuap dan sebagainya. Tekniknya itu macam-macam di situ dan tidak harus dalam wujud uang. Bisa saja itu transfer, bisa saja bentuknya cash, bisa saja bentuknya itu mungkin tiket untuk nonton konser atau apa dan sebagainya bisa aja, atau rumah baru dan sebagainya, atau mobil baru dan sebagainya. Itu sudah bukan rahasia lagi kan, itu orang umum sudah banyak tahu yang seperti itu kan, gitu. Ya, tapi pahami betul, meskipun itu banyak dilakukan oleh orang, maka kemudian yang namanya suap itu tetap saja haram. Sedang pelicin itu kan bukan suap, artinya seseorang yang dia itu sebenarnya seharusnya sudah naik pangkat, tetapi tidak naik pangkat dia, ya, padahal sudah memenuhi syarat bisa saja. Maka kemudian dia, wah ini nakal ini orang yang ngurusi administrasi, dia selalu mendahulukan orang lain dan sebagainya, bolonya ini itu dan sebagainya, harus saya tundukkan dia dengan uang misal saja. Nah, minta tolong kepada dia, kemudian supaya bisa naik pangkat karena sudah memenuhi syarat, terhambat terus. Itu terjadi di banyak lembaga dan sebagainya. Nah, seperti itu diperbolehkan. Artinya bukan termasuk suap yang seperti itu. Karena itu
mempermudah haknya saja untuk dia dapat. Dia punya hak tetapi dihambat oleh orang yang nakal, maka kemudian dia nundukkan orang nakal tadi dengan uang gitu tadi. Ya, tetapi tidak melanggar apa-apa, tidak melanggar aturan. Semuanya persyaratan semuanya sudah dia miliki dan sesuai dengan aturan. Ya. Itu Mas Warno, mudah-mudahan paham. Mungkin muncul pertanyaan lain dari Mas Warno. Iya Ustaz, itu nanti apa enggak gini Ustaz? Apa namanya itu dipersulit aja bisa, apa dipermudah apa enggak gitu Ustaz nanti akhirnya? Ya justru untuk menundukkan orang yang mempersulit tadi. Prinsipnya orang-orang nakal itu kan bisa, kalau memang begitu, kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah? Harusnya kan tidak begitu. Kalau yang namanya pelayan publik itu kan harusnya mempermudah kan itu. Rasulullah kan menasihatkan kepada kita semuanya supaya basyiru wala tunafiru, yasiru wala tu'asiru kan gitu. Yasiru wala tu'asiru, permudahlah jangan kamu persulit, basyiru wala tunasiru, dan gembirakanlah gembirakanlah jangan kau bikin lari. Itu prinsip dakwah yang begitu. Nah kalau kita itu menjadi pelayan publik dengan semangat dakwah, nah, kita menjadikan amalan kehidupan sehari-hari atau pelayanan publik kita itu bagian dari dakwah, menjadi bagian dari ibadah, menjadi dari amal soleh. Seharusnya kita mengikuti yang seperti itu. Yasiru wala tu'asiru. Ya, permudahlah, jangan kau persulit. Dan itu basiru wala tu'asiru, dan gembirakanlah, jangan kau bikin mereka kecewa atau lari dan sebagainya. Tadi kan gitu. Nah, orang jahat dia justru malah mempersulit kan itu. Asiru wala yasiru kan itu. Supaya kita mempersulitnya dan jangan yasiru, jangan kamu mempermudah gitu kan. Jadi nakal ya seperti itu. Kalau bisa dipersulit kenapa kemudian dipermudah kan gitu. Nah, kita tundukkan setan itu dengan uang. Setan itu gelem taat, kalau diberi uang ya gunakan uangnya tadi untuk membuat setan itu taat menjalankan aturan main. Jadi tidak ada kekhawatiran Mas, tidak ada, itu kan bukan sogok. Apakah tidak membuat semakin banyak orang yang kemudian mempersulit karena adanya pelicin tadi? Yaitu mentalnya yang salah kan itu. Ya, maka jangan dibiasakan yang seperti itu kan itu. Harusnya kan orang itu menjalankan tugasnya masing-masing sesuai dengan job desk-nya, job description-nya apa itu dilaksanakan kan gitu. Tidak kemudian dia pelayan publik, dia sudah mendapat gaji bayaran sendiri, kan juga tidak diperbolehkan menerima sesuatu dari yang dilayani dan sebagainya. Ya, bahkan gratifikasi juga tidak boleh dan sebagainya. Termasuk guru juga tidak boleh menerima mungkin hadiah dari wali murid dan sebagainya. Ya sudah, artinya jalankan dengan baik. Kalau prestasimu, kalau kamu itu menjadi pegawai yang baik, prestasimu bagus, nanti kamu akan naik pangkat, penghasilanmu jadi lebih besar, penghargaannya menjadi lebih tinggi dan sebagainya seperti itu. Bukan kemudian mencari sampen roller ini. Kalau kemudian mencari sampen roller ini terkait dengan jabatannya tadi, akhirnya itu kasus di Kementerian Keuangan itu hanya bea cukai dan pajak saja, itu kemudian yang dicurigai penyelewengannya sudah mencapai 349 triliun. Ya, yang ada satu orang yang kemarin terjerat hukum karena anaknya berkelahi dan sebagainya, itu pun yang tadinya ngakunya di laporan keuangan itu hanya punya kekayaan 50 sekian miliar, tetapi kemudian setelah dikorek itu akhirnya menjadi ratusan miliar kekayaannya itu. Ya, dan tidak hanya satu dia, mencakup ratusan orang yang 349 triliun tadi menurut Profesor Mahfud MD itu, ya. Dan itu juga sedang diusut sampai sekarang, masih terus berjalan. Tentu saja satu persatu, tidak kemudian secara frontal semuanya.
harus penyidiknya kan juga terbatas dan juga butuh dua bukti untuk menjadikan seseorang itu bisa tersangka dan sebagainya. Tentu mereka harus bekerja gantian satu dengan yang lain gitu. Begitu Mas Ada? Iya, karena waktu sudah cukup Ustadz. Tadi ada yang mau voice nih dari Pak Slamet nih. Mungkin nanti bisa bertanya di pertemuan selanjutnya nih Pak Slamet. Mohon maaf karena waktunya sudah larut malam dan ada sisa pertanyaan dari Facebook 3, mungkin bisa disampaikan pertemuan selanjutnya Ustadz. Iya. Iya, kemudian laporan terakhir Ustadz, mohon maaf. Iya. Ya, yang menyimak dari Facebook ada sekitar 50-an, yang menyimak dari YouTube ada 32, dan yang bergabung dalam Zoom saat ini ada 28 saudara Ustaz. Ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Tadi kaitannya dengan tayamum, tadi kita berbeda dengan orang umum, pahami dengan betul. Kalau belum paham, besok minggu depan bisa ditanyakan lagi, nanti diulang, diperdalam lagi kan gitu. Sehingga kita yakin dengan ilmu yang kita pelajari di majelis tafsir Al-Quran ini. Ya, mungkin saya termasuk orang yang amat sangat yakin kekokohan ilmu yang sudah ditanamkan Ustadz Abdullah itu. Sehingga pimpinan saya berbeda pun saya tetap kokoh dengan apa yang sudah disampaikan Ustadz Abdullah dulu diajarkan, dan insya Allah tidak goyah dari itu. Ya, mudah-mudahan saja yang menyimpang, yang keliru balik kepada kebenaran karena kekokohan dalil dasar dan pemikiran. Itu aja saya kira apa yang bisa kita pelajari, kurang lebihnya saya minta maaf. Mari kajian kita akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz, selamat beristirahat. Semoga Ustadz beserta keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Matur nuwun, langsung live Mas. Silakan Ustadz. Baiklah, demikian telah kita ikuti tausiah dari beliau Ustadz Abdurrahman Suparno, yang mana pada malam hari ini menjawab beberapa pertanyaan dari Facebook, penyimak Facebook maupun dari teman-teman yang bergabung dalam Zoom. Dan ada sisa pertanyaan dari Facebook yang mungkin belum kami sampaikan pada malam hari ini, insya Allah akan kami sampaikan di pertemuan selanjutnya kalau masih ada waktu. Dan mohon maaf untuk Pak Selamat tadi mau bertanya langsung tidak bisa ya, mungkin bisa di pertemuan selanjutnya juga. Terima kasih untuk saudara-saudari yang selalu bergabung dengan kajian Komunitas MTA Korea. Dan dari kami cukup sekian, banyak kurangnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.